Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Hari kedua di perdagangan Juni, di mana pekan ini juga berlangsung cukup singkat karena di perdagangan Jumat aktivitas di Bursa Efek Indonesia diliburkan terkait dengan peringatan Hari Keagamaan. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Kris Aprilioni selaku Branch Manager YB Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Pak Kris, selamat sore. Apa kabar, Pak? Ya, sore Mas David, baik. Terima kasih Pak Kris sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Kris, di hari kedua perdagangan Juni, perdagangan hari sebelumnya mengalami koreksi yang cukup dalam. Hari ini bergerak fluktuatif, tapi secara keseluruhan indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak flat. Tapi catatan juga adalah level 7.000-an masih mampu dipertahankan meskipun hari ini sempat ke 6.994. Analisis Anda secara teknikal. Ya, secara teknikal di akhir bulan kemarin di YouTube sudah saya post kalau bulan Juni ya, terutama 2 minggu pertama ini harusnya ISG akan mengalami koreksi, mungkin sampai tanggal ke-13 Juni nanti. Dan sebenarnya target area penurunan ISG itu di area 69556, jadi 6.900-an area situ. Jadi kalau ISG ternyata bisa tembus di bawah 7.000, masih sah, masih wajar karena sejak April ya, sejak libur Lebaran selesai, market dibuka, itu ISG naik terus tanpa ada koreksi. Jadi Juni ini mungkin akan ada koreksi kecil ya selama 2 minggu ke depan untuk ya kita biasa mengatakan itu koreksi sehat lah ya. Di perdagangan kemarin, Pak Kris, asing masih masif melakukan aksi jual ketika dalam beberapa perdagangan terakhir cenderung melakukan aksi beli saham-saham perbankan big cap cukup banyak dilepas. Yang terbesar adalah BBCA, transaksinya mencapai di atas 1 triliun, Pak Kris. Tapi bagaimana Anda melihat sikap dari investor asing yang kembali keluar di 2 hari perdagangan terakhir, Pak? Ya, kalau kita lihat memang pergerakan karena ISG naiknya cukup signifikan itu juga didrive oleh perusahaan-perusahaan perbankan, dan perbankan sendiri kalau kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini naiknya juga cukup signifikan ya, seperti let's say seperti BCA, the lowest kemarin di area 7.500, sekarang udah di 9.100, bahkan kemarin 9.300 gitu ya. Jadi itu kenaikan sudah 20% lebih dalam jangka waktu sebulan. Jadi ya wajar jika asing melakukan taking profit sedikit ya, dan kalau kita melihat mungkin selling sebesar 1 triliun, tapi kalau kita perhatikan dalam 2 bulan terakhir asing kembali masuk juga sudah lebih daripada itu. Baik, artinya masih cukup mengimbangi ya Pak, dengan Betul. posisi masuk asing dan kemudian juga aksi jual masif yang dilakukan di beberapa hari terakhir. Bagaimana Anda melihat indikator perkembangan ekonomi Indonesia dari sisi neraca dagang, kemudian deflasi, kemudian PMI kita meskipun ada perbaikan, tapi masih di area konstruksi. Apakah ini juga menjadi perhatian dari para investor ketika ekonomi mengalami perlambatan? Perbankan big cap biasanya memberikan dampak efek yang cukup signifikan, Pak, terhadap pelemahan yang terjadi. Ya, tentu. Ya kita sebenarnya harus sadar ya bahwa pergerakan ekonomi ini memang sedang tidak baik-baik saja. Bahkan di seluruh dunia juga mengalami hal yang kurang lebih mirip gitu. Dengan indikator ekonomi yang kemarin muncul deflasi gitu ya, terus PMI kita juga masih berada pada area konstruksi gitu. Memang ya ini dirasakan hampir seluruh dunia gitu. Jadi tapi kembali lagi kita melihat bagaimana ketahanan suatu negara terhadap kondisi ekonomi yang semakin memburuk. Kalau kita lihat di Indonesia mungkin efeknya tidak terlalu signifikan ya, tidak terlihat jelas. Mungkin dari sektor realnya ya kelihatan ada pelemahan, mulai sedikit lebih sepi, tetapi tidak terlalu berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat secara keseluruhan seperti itu. Jadi ya kita melihat juga secara ISG juga kita masih cukup bagus gitu ya, masih dapat mengalami kenaikan, dan secara GDP juga kita masih di range area 5%-an gitu. Jadi walaupun memang ke depan prediksinya mungkin bisa di bawah 5%, tetapi tidak terlalu jauh penurunannya, sehingga ini juga menjadi sentimen positif juga untuk ekonomi di Indonesia ya, karena cukup bertahan di area ini. Baik,
Pak Kris, di tengah dari data indikator ekonomi Indonesia PMI yang tadi kita sudah ulas masih di jalur atau di area atau zona konstruksi ini, apakah ini memberikan dampak tidak Pak? Atau ada kaitannya tidak? Kebetulan hari ini sektor perindustrian mengalami koreksi paling dalam, terutama di penutupan sesi pertama pada siang tadi. Ya, tentu pasti akan ada dampak ya, karena PMI ini kan akan indeks untuk manufacturing indeksnya kita gitu. Jadi pasti secara industrial itu akan cenderung mengalami efek dari hasil dari PMI. Tapi industrial sendiri kalau kita melihat secara sektoral indeks, kita terbesar mungkin ada di Astra dan United Tractor ya, dua itu. Sehingga kalau dibilang penurunannya apakah akibat dari data PMI, sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan industrial secara Astra dan United Tractor juga masih tertahan, sebenarnya lebih ke mungkin ya emiten-emiten coal, yang lain juga masih belum signifikan kenaikannya karena mereka refernya juga ke coal. Lalu untuk Astra sendiri juga refernya masih ke penjualan mobil yang memang secara keseluruhan masih cenderung cukup lesu ya, belum ada kenaikan yang terlalu signifikan seperti itu. Jadi apakah berdampak secara signifikan terhadap industrial sektor? Ya mungkin ada, tetapi kita tidak bisa langsung mengatakan oh ini secara efeknya memang bergerak langsung akibat dari PMI penurunannya. Baik. Tapi lebih kepada penurunan IISG itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke Astra International Pak. Hari ini tertekan di 1,46% di 4710 beberapa menit jelang penutupan ini di sesi kedua. Sempat menguat dalam sepekan terakhir. Analisis dan rekomendasi Anda untuk KSI? Ya, Astra masih dalam range sideways-nya dia ya, cukup lebar dari 4.500 sampai di area 5.000 awal gitu. Jadi sekarang dengan kemarin juga ada pembagian dividen sehingga kelihatannya area sekarang 4.700, tetapi kalau kita include-kan kembali dividennya ke dalam Astra, sebenarnya harganya juga di area 5.000 gitu. Jadi apakah Astra cenderung cukup buruk? Tidak ya, karena secara grafik kalau kita include-kan dividen sebenarnya grafiknya juga mulai meningkat pelan-pelan gitu. Tapi memang secara sektoral industrial masih belum terlalu signifikan pengaruhnya, terus call-nya dan United Tractor-nya juga masih belum bergerak secara signifikan ya. Astra kecenderungan akan cenderung sideways, dia masih di area 4.500 sampai di 4.800 5.000. Rekomendasinya Pak untuk KSI? Rekomendasi Astra ya sementara trading sideways-nya dulu ya di area 4.500 4.600 entry, lalu nanti take profit di area 4.800 sampai 5.000. Baik. Untuk UNTR Pak, hari ini juga mengalami koreksi di 2,28% di 21.400. Ya, UNTR juga sama, kemarin ada pembagian dividen sebesar 1.484, jadi sebenarnya sekarang areanya di 22.000 mendekati 23.000. Secara grafik ini United Tractor kita melihat juga secara valuasi fundamentalnya PER di bawah 10 dengan dividen yang cukup besar, saya rasa menjadi area yang cukup menarik ya. Kita bisa hold untuk medium terms dengan memperhatikan nanti kinerja coal dan emasnya juga kembali menguat gitu ya. Jadi harusnya akan menjadi sentimen positif untuk di laporan keuangan United Tractor di tahun 2025 ini. Baik, rekomendasinya Pak untuk UNTR? Rekomendasi area current price sekarang masih boleh entry, lalu target price itu di area sementara terdekat di 24.700. Baik, sempat ke 28.000 beberapa waktu lalu, kemudian cenderung tertekan hingga ke 2.000-an. 20 ribuan maksud saya. Bagaimana Anda melihat perlawanan yang diberikan oleh UNTR terutama di sepanjang perdagangan Mei dan Juni Pak, ketika April mengalami koreksi cukup dalam? Ya, memang ketika 28 itu kan tertingginya di Desember ya. Desember itu memang secara kondisi ekonomi, tarif dan diberlakukan dan lain-lain itu cukup berdampak, terutama kalau kita lihat dari sisi tambang ya, karena tambang kan akan cenderung banyak ekspor dan ekspor ini akan dikenakan tarif impor yang cukup besar oleh Amerika, jadi sehingga wajar ada koreksi cukup signifikan di United Tractor. Tetapi
tarif ini kan kembali akan dinegosiasi lagi dan kembali dipikirkan lagi. Jadi sehingga seharusnya tidak akan ini menjadi suatu kesempatan untuk kita bisa dapat membeli United Tractor dengan harga yang lebih murah. Padahal isu tarif sendiri juga masih belum pasti seperti itu. Oke, analisis untuk KCI dan UNTR yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Sebelum jeda bergeser sedikit Pak ke barang baku, beberapa sahamnya masih melaju kencang yang cukup menyita perhatian. PSAB hari ini kembali menguat signifikan di atas 24%. Bagaimana Anda melihat pencapaian PSAB di tengah rilis kinerja kuartal pertama yang memang posisi labanya naik sangat signifikan? Rekomendasi dan analisis untuk PSAB. Ya, PSAB emiten emas di mana harga emas naik signifikan dengan laba bersih naik sampai 5 kali lipat ya. PSAB hari ini ditutup auto rejection atas, belum ada sinyal untuk jualan karena tekanan buy-nya masih cukup tinggi. Saat ini ya mungkin kalau buy on current price sudah tidak bisa karena sudah close di area atas ya. Jadi mungkin besok juga karena hype untuk pembeliannya masih cukup tinggi akan ada gap up pada saat pembukaan market besok. Jadi yang perlu dipikirkan adalah ya dengan harga yang sudah meningkat dari harga kemarin 3 hari lalu di 300 awal, sekarang sudah mendekati 500, resikonya juga cenderung pasti akan lebih tinggi gitu ya. Jadi jika ingin membeli PSAB harus pastikan resikonya siap. Jika kalau ada koreksi, mungkin koreksinya juga tidak kecil karena sudah naik cukup signifikan. Tapi mungkin ada opsi ke emiten-emiten emas lain yang mungkin juga cukup menarik ya. Baik, PSAB auto reject atas 24,62%. Auto reject atas hari kedua sepertinya ditutup di 486 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa masih di IDX Langsung Closing dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Saham pilihan pertama ada Dewa direkomendasikan buy, supportnya di 160, resistennya hingga ke 183. Kemudian juga ada Inet direkomendasikan buy, supportnya di 156, resistennya hingga ke 200. Medco juga direkomendasikan buy, supportnya di 1240, resistennya hingga ke 1400. PRMS juga direkomendasikan buy 380, resisten hingga ke 450. Ada Dewa, Inet, Medco, dan BRMS. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Baik, Pak Kris, kita langsung saja mengulas untuk Dewa, Pak. Saham pilihan yang pertama, Anda rekomendasikan buy. Pertimbangan, terutama dari sisi teknikal, posisi dari saham Dewa masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Dewa masuk secara teknikal ini masuk ke dalam fase uptrend gitu ya, dengan kinerja fundamental dari rugi sudah mulai berbalik untung, ditambah grupnya Bakri juga kita melihat kemarin Bumi sudah deal ya kuasi reorganisasinya, jadi harusnya Dewa dapat menjadi sentimen positif, ditambah juga akan ada penerbitan obligasi juga kan kalau nggak salah kemarin yang akan dilakukan Dewa gitu ya. Jadi harusnya ini akan menjadi sentimen cukup positif bagi Dewa sehingga support terdekat di area 160 ya dengan resistance-nya di 183. Baik. Setelah tertekan ke level di bawah 100-an Pak di perdagangan April, kemudian sudah mengalami kenaikan yang sudah cukup signifikan. Hari ini sempat ke 169 intraday-nya. Seperti apa pola pergerakan Dewa dengan pembalikan arah signifikan di sepanjang perdagangan Mei dan di awal Juni? Ya, kalau kita melihat sebenarnya dari bulan November sampai ke April ya, itu Dewa itu ada mengalami sideways yang cukup lebar gitu, dari range harga 100 sampai ke 140. Nah, tetapi memang ada sedikit anomali kemarin akibat dari tarif yang diberlakukan sehingga trading halt yang terjadi pada IHSG di April ya 8 dan 9 itu sempat nyentuh di bawah area 100. Tetapi ya kembali lagi karena itu menjadi pertimbangan kembali sehingga harga sahamnya pun dapat kembali lagi ke area 100-an, dan kemarin 140-nya ditembus di Mei ya. Setelah itu Dewa cukup
cukup kencang melaju ke atas sampai ke 183 dan sekarang kita melihat kemarin sempat ada koreksi sampai ke area 150-an dan kembali secara closing kembali close di atas tertinggi terakhir ya 169. Jadi harusnya ini menjadi sentimen uptrend yang masih cukup kuat sehingga harusnya masih dapat kembali ke atas. Baik, dari Dewa kita beralih ke Inet Pak. Sinergi inti andalan prima TBK ditutup menguat di 174, menguat 1,16%. Hari ini fluktuasi juga pergerakan untuk saham Inet. Analisis dan rekomendasinya. Ya, Inet masih menjadi perusahaan yang saya lihat cukup menarik ya. Terakhir kita di IDX kita masuk kemarin rekomendasinya waktu itu Inet masih di harga 111-an gitu. Sekarang Inet sudah berada di area 174. Ya, kita melihat ini masih uptrend, kinerjanya, teknikalnya masih cukup bagus dengan posisi kinerja ke depan masih cukup sama secara fundamental sudah pernah saya jelaskan. Harusnya ini masih menjadi area yang cukup menarik untuk bisa diperhatikan untuk area buy. Baik, peluang ke 200 Pak, resisten berapa yang harus ditembus oleh Inet? Ya, Inet kemarin setelah FCA-nya selesai itu sempat menyentuh area tertinggi di 206. Jadi kita melihat selama Inet berada pada area di atas 156, harusnya masih dapat memungkinkan untuk mencapai ke resistance 200 terlebih dahulu sebelum nanti jika break ya dapat kembali naik lebih tinggi. Baik, penutupan hari ini di 174 menguat di 1,16%. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga pemirsa. Ada Medco juga direkomendasikan buy. Sebelumnya Medco secara teknikal sempat mengalami koreksi cukup dalam Pak. Kinerja kuartal pertama tampaknya cukup menjadi perhatian dari para investor. Tapi hari ini kembali menguat meskipun penguatan lebih ke arah terbatas di penutupan perdagangan sesi kedua. Analisis Anda untuk Medco. Ya, saya Medco kalau kita perhatikan secara dari tahun 2022 sampai hari ini masih berada pada range sideways yang sangat lebar ya, dengan peak di 2023 di 1.600 dan terendahnya itu berada pada area 900-an gitu. Dan kemarin memang sempat turun seperti biasa tanggal 8 dan 9 April kemarin sempat break ke bawah tetapi kembali di recover kembali ke atas dan sekarang Medco masuk ke dalam fase uptrend yang sangat kuat ya. Kita lihat dalam 2 hari ini IHSG terkoreksi tetapi Medco masih dapat mencatatkan kinerja yang positif ya secara pergerakan harga sahamnya 2 hari ini. Jadi saya lihat ini cukup resisten terhadap pergerakan IHSG sehingga ya ini cukup menarik untuk kita perhatikan. Baik, tapi dari sisi fundamental seperti apa untuk Medco Pak? Ya, secara fundamental memang Q1 kita melihat keluar EPS-nya turun ya, hanya menjadi sekitar 11 rupiahan gitu. Tetapi secara satu kuartal ini belum dapat kita lihat secara full gitu, karena kembali lagi Medco dia punya Aman ya anak usahanya, sehingga Aman juga bergerak pada bidang emas. Jadi menurut saya Medco harusnya tetap mendapatkan sentimen positif terhadap itu, dan ditambah juga dalam 1 minggu belakangan ini harga minyak dunia juga kembali menguat ya, terutama semalam minyak menguat sampai 3%, jadi harusnya masih dapat menjadi sentimen positif untuk Medco. Baik, ke sampel yang terakhir Pak dari barang baku ada BRMS, akhirnya berbalik ke zona merah, melemah di 0,52% di 386, sempat menyentuh intraday tertinggi hari ini di 400. Ya, BRMS juga cukup menarik. Seperti tadi saya katakan, mungkin PSAB sudah naik atau rejection atas selama 2 hari berturut-turut, tetapi ada beberapa emiten emas yang mungkin BRMS bisa menjadi salah satu pengganti untuk PSAB ya, karena sama-sama bergerak pada bidang emas, dan kita melihat juga pergerakan harganya ini masih cenderung sideways walaupun kemarin sempat di break ya, resistance terakhirnya 396, kemarin sempat close di area 420 dan sekarang sedang mengalami koreksi. Jadi ini menjadi kesempatan untuk kita bisa entry di saat harga emasnya juga masih cukup tinggi ya, sehingga nanti kita harapkan ini dapat kembali menguat dan close-nya lebih tinggi. Entry di level berapa Pak? Dan resisten terdekat untuk BRMS? Ya, BRMS di area 380 sampai 380-an ini bisa entry ya. Current price juga masih cukup menarik karena ini closing juga kita lihat mengalami koreksi kembali gitu. Dengan resistance di area 420-nya yang pertama, dengan next 450.
Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Dewa, Inet, Medco, dan BRMS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Kris, menarik, kita hold kembali terlebih dahulu. Saya akan coba sampaikan update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan akhirnya ditutup di zona merah kembali, melemah di 0,29%. Tapi masih mampu bertahan di atas level 7 ribuan. Di mana posisi tepatnya penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan ditutup di level 7.044.822. Dibuka di zona hijau di 7.071, sempat menguat menyentuh intraday tertinggi hari ini di 7.090, kemudian berbalik melemah dalam di 6.994, dan indeks harga saham gabungan memberikan perlawanan kembali ke level 7 ribuan dan lebih cenderung bergerak flat hingga penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat beberapa data perdagangan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita akan coba lihat update penutupan beberapa indeks lainnya. Seperti MNC 36, pemirsa, grafis yang pertama melemah di 0,10%, Jakarta Islamic Index juga melemah di 0,17%, LQ45 melemah di 0,13%. Rotasi pergerakan sektoral, transportasi dan logistik ke grafis selanjutnya menguat di 1,17%, kesehatan menguat di 0,59%, industri masih melemah bahkan tekanan semakin dalam di 1,54%, dan teknologi juga melemah di 1,23%. Selanjutnya saham-saham yang hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers, ada PSAB ditutup menguat di 486, BRPT ditutup di zona hijau di 1.290, WIFI hari ini juga naik tinggi di tengah kerjasama atau rencana kerjasama dengan Telkom, ditutup menguat di 2.230, dan Raja melesat hari ini di 2.680. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat yang masuk ke dalam deretan top loser, pemirsa, ada Astra International. Tadi pun juga sempat kita ulas, ditutup melemah di 4.700, Bumi tertekan di 118, Adaro koreksi di 2.100, dan PNLF juga melemah di 272. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Kris, waktu kita terbatas, Pak. Pertanyaan cukup banyak masuk. Langsung saja Bapak Jason dari Jakarta. Ini penanya setia nih Pak Kris. Menanyakan saham Cepin, Pak. Hari ini koreksi 2%, ditutup di 4790. Support dan resisten selanjutnya untuk Cepin. Ya, Cepin perhatikan area resistensinya di 4950 ya. Selama dia, perhatikan area resistance terdekat di 4870. Jadi sekarang mumpung di area dekat 48, take profit terlebih dahulu, karena kalau koreksi bisa ke area 4.500, nanti tampung di situ, atau nanti buyback kalau dia break di 4870-nya. Baik, Bapak Siotang dari Medan menanyakan saham Cuan ini, Pak. Sudah punya di 11.700, hari ini ditutup di 11.800, intraday di 11.900. Untuk mengamankan profit yang sudah ada, mungkin dari resisten selanjutnya, ataupun juga mungkin ada batas support yang mungkin yang harus diwaspadai untuk Cuan. Ya, Cuan ini fasenya masih uptrend ya, sangat kuat uptrendnya, jadi masih bisa hold selama berada di atas 11.000 masih bisa ditahan. Memang belinya cukup tinggi, tapi chance untuk kembali naik itu masih lebih tinggi. Hari ini closing juga close-nya new high di antara dalam 2 bulan terakhir, dengan next resistance langsung ke dekat 14.000 ya, 13.900. Jadi masih bisa di hold. Baik, ke Surabaya ada Ibu Liana, terima kasih juga sudah bergabung, menanyakan saham Adaro, Pak. Sudah ambil posisi Adaro di 2.320. Support dan resisten selanjutnya untuk Adaro. Adaro sih nggak terlalu suka ya, karena dia udah spin off AADI-nya, jadi labanya cenderung sangat turun signifikan gitu, dengan harganya justru kemarin naik. Nah, dengan kenaikan harga ini justru harusnya mulai dijual nih, bukan malah entry. Jadi harusnya kalau sekarang, kalau saya sih saya exit ya, karena secara fundamental ini udah mulai menurun. Oke. Ambil posisi di 2.320, Pak. Ya, mungkin bisa switching ke saham lain ya, karena kalau di average down takutnya malah nanti makin turun. Baik, Ibu Susi dari Bandung menanyakan saham PSAB, support dan resistennya berapa? Tadi sempat kita ulas, Pak, support dan resistennya saja, singkat saja untuk PSAB.
Oke, PSAB support terdekat itu berada di area 470, Ya. 466 ya, 466 Ya. dengan resistance-nya di ini open mungkin gap up di 500-an. Bentar saya gambar dulu. Ya. Resistance 520 terdekat. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Ibu Intan di Riau ini Pak, menanyakan saham AADI nyangkut di 7.331 Pak. Hari ini penutupan di 7.025 di zona merah. AADI masih cukup menarik malah dibandingkan dengan ADAO ya sebenarnya, karena PR-nya dengan saat ini estimasi EPS Q1 dikali 4 itu cuma sekitar 4 kalian. Jadi ini masih tergolong cukup murah, tapi average-nya nanti di area di bawah 7.000 aja, di sekitar area 6.700 6.800 itu best price untuk average, dengan resistance terdekat di area 7.600 sampai 7.700. Baik, Bapak Purnomo menanyakan dua saham Arto dan WIFI, tapi karena waktu kita cukup terbatas Pak, kita akan coba ulas satu saja. WIFI saja Pak, hari ini melaju kencang, menguat di 7% dari sisi fundamental, tampaknya akan bekerja sama dengan Telkom ini. Ya, isu bekerja sama dengan Telkom harusnya menjadi sentimen positif. Wi-Fi ini akan ada isu di bulan ini. Harusnya ini dapat menjadi sentimen positif ya, dengan kinerja yang cukup bagus. Q1 juga growth-nya naiknya signifikan sekali. So, ini hari ini baru mulai menguat, volumenya juga cukup tinggi. Ini mudah-mudahan bisa kembali ke area 2.500-2.700 ya. Baik, selanjutnya perhatikan area supportnya 1980. Selamat di atas itu. Baik, beralih ke Raja Pak, tidak menyebutkan nama dan lokasi, sudah ambil posisi, sudah profit di 2280, strategi untuk mengamankan profit yang sudah ada. Penutupan hari ini Raja di 2680 menguat signifikan di atas 9%. Ya, Raja fasenya uptrend, perhatikan area ini harusnya masih bisa break high lagi. Perhatikan area support di 2450. Selama di atas 2450 mungkin dia masih akan terbuka ke area 3200 kembali. Oke, Bapak Joshua Nainggolan, BNGA Pak. Average di 2430. BNGA 2430. Iya. Oke, BNGA ini masuk ke dalam fase koreksi ya. Ini kita lihat buangannya cukup tinggi. Tapi perusahaannya bagus. Kalau bisa di average down, di hold rada lamaan masih cukup menarik karena dividennya juga masih cukup besar. Jadi jangan buru-buru dijual. Mungkin bisa di area 1.600-an di average down aja mungkin. Baik, terakhir singkat saja Pak. Bapak Diki Malaysia yang menyaksikan live streaming kita, AMRT analisisnya Pak untuk AMRT? AMRT secara kinerja juga masih cukup bagus, masih oke, dan teknikal kemarin sempat terkoreksi, namun sekarang closing malah membuat titik tertinggi baru lagi secara close, ya, jadi harusnya masih cukup bagus. Jadikan area koreksi kemarin area 2420 sebagai area support, dengan next target itu ke area 2800. Baik, jawaban untuk Bapak Diki dari Malaysia untuk KMRT tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan. Bapak Indah dari Bali menanyakan games, tadi pun juga sempat kita ulas Pak. Kemudian juga ada Bapak Malvin Sihite, kemudian juga Bapak Robert. Dan kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Kris, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih Mas Devin. Baik, ada Bapak Kris Aprilion, Branch Manager YB Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Hali yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.